Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggo di channel Tenggarnesia. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang perjalanan atau tentang ajaran makrifat Jawa. Tapi sebelumnya, bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, juga like dan memberi komen. Sedulurku sekalian, pada bab 2, para wali dan panembahan penjaga ilmu makrifat, ini yang ditulis oleh Agus Wahyudi di bukunya Silsilah dan Ajaran Makrifat Jawa. Ini saya temukan bahwasanya pada bab ini Agus Wahyudi mengupas profil para wali pada zaman kerajaan Demak dan Panembahan pada era Mataram Yogyakarta yang memiliki andil dalam pelestarian ajaran adiluhung makrifat Jawa. Ini mari kita kupas satu persatu dari profil para wali tersebut. Syekh Maulana Maghribi. Syekh Maulana Al-Maghribi adalah salah satu ulama generasi awal yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Ada yang menyamakan Maulana Al-Maghribi atau Syekh Maghribi ini dengan Maulana Malik Ibrahim. Namun keduanya merupakan dua tokoh yang berbeda. Syekh Maulana Maghribi ialah ulama yang berasal dari negeri Maghribi atau Maroko yang terletak di ujung barat Afrika Utara, dalam kurung Maghrib sama dengan barat. Sedangkan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik adalah ulama dari Turki yang tinggal, wafat dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Menurut catatan dari Ibnu Batutah, Syekh Maghribi dan Sunan Gresik datang ke Jawa atas perintah Sultan Muhammad I, penguasa kekhalifahan Utsmaniyah di Turki saat itu. Keduanya datang dalam satu tim yang berjumlah 9 orang. Kedatangan 9 wali generasi awal tersebut diperkirakan terjadi pada tahun 1300-an hingga awal tahun 1400-an atau hampir 100 tahun sebelum kerajaan Demak berdiri. Sedangkan anggota lengkap Wali Songo generasi pertama yang ditulis oleh Agus Wahyudi dalam Silsilah dan Ajaran Makrifat Jawa di halaman yang ke-30 adalah 1. Maulana Malik Ibrahim dari Turki sebagai ketua tim. Ia tiba di Jawa pada tahun 1399 dan menetap di Gresik pada tahun 1404 dan kota itu tahun 1419. 2. Maulana Maghribi dari Maroko wafat tahun 1465 dan dimakamkan di Cirebon. 3. Maulana Ishaq dari Samarkand, adik Ibrahim As-Samarkandi, ayah Sunan Ampel, sedangkan Maulana Ishaq adalah ayah Sunan Giri. Selanjutnya Maulana Ahmad Jumadil Kubro dari Mesir. Selanjutnya Maulana Malik Israel dari Turki. Selanjutnya Maulana Muhammad Ali Akbar dari Persia. Selanjutnya Maulana Hasanuddin dari Palestina. Disusul Maulana Aliuddin dari Palestina dan Syekh Subakir dari Persia. Sedulurku, Syekh Maghribi wafat pada tahun 1465
dan dimakamkan di Cirebon. Tapi anehnya, makamnya juga bisa ditemui di beberapa tempat seperti di Tuban, Batang, Pemalang, Bantul, dan beberapa daerah lainnya. Namun dari semua makam yang ada, makam di Cirebon merupakan makam yang paling benar bagi Syekh Maghribi. Di Cirebon tertulis sebuah papan dari pemerintah daerah yang berbunyi makam Syekh Maulana Maghribi sekitar tahun 1465 M atau Masehi ya ini atau Miladiah. Adapun makam-makam di beberapa tempat lain yang juga diyakini sebagai makam Syekh Maghribi merujuk pada nama Syekh Maghribi yang lain, yakni anak keturunannya atau orang-orang yang memiliki kedekatan dengannya. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat zaman dulu untuk memakai nama leluhurnya yang sudah meninggal untuk dipakai sebagai penanda bahwa ia adalah penerusnya. Misal saja nama Gajah Mada yang juga ditemui untuk menyebut nama Patih Prabu Brawijaya V yang wafat di tahun 1478. Padahal Patih Gajah Mada yang terkenal dengan sumpah palapanya itu hidup lebih dari 1 abad sebelumnya. Jadi nama Gajah Mada dipakai sebagai gelar kehormatan seorang patih di Majapahit. Tidak hanya merujuk kepada satu orang. Jadi kemungkinan adalah bahwa salah seorang putra Syekh Maghribi kemudian memakai gelar ayahnya sebagai bentuk penghormatan, sebagaimana memakai gelar Gajah Mada bagi para patih di Majapahit. Menjelang wafatnya sekitar tahun 1523, Syekh Siti Jenar menyebut nama Syekh Maghribi seperti yang termaktub dalam surat Syekh Siti Jenar. Kalian dalam kurung wali yang 9 itu, saya kira kalian belum tahu ilmu ini kecuali Syekh Maghribi. Kalau Sunan Bonang aku tidak tahu apakah ia sudah mendengar atau belum. Kalau Sunan Kalijaga sudah merasakan tapi ia belum tahu cara menerapkannya. Syekh Siti Jenar menyebut Syekh Maghribi, dan yang dimaksud tentu saja mengarah pada sosok yang masih hidup. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1423, sedangkan Syekh Maghribi yang asli Maroko itu sudah wafat 58 tahun sebelumnya. Jadi nama Syekh Maghribi yang dimaksud oleh Syekh Siti Jenar itu mengarah kepada anak, cucu, atau mungkin cicit dari Maulana Muhammad Al-Maghribi yang saat itu menjadi salah satu anggota Dewan Wali di Demak. Sedulurku sekalian, ini merupakan sebuah pengakuan dari Syekh Siti Jenar tentang keberadaan Syekh Maghribi. Ini menjadi sosok yang tersendiri ya bagi Syekh Siti Jenar, sebab Syekh Siti Jenar menyebutkan bahwa Syekh Maghribi ini adalah orang yang telah mampu atau telah mengetahui dan mengalami puncak ilmu makrifat sebagaimana yang mungkin dirasakan oleh Syekh Siti Jenar sendiri. Bahkan dari keterangan ini juga, keterangan dari Syekh Siti Jenar tadi, ini merupakan sebuah pengakuan dari Syekh Siti Jenar. Sekiranya cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan terkait tentang keberadaan Syekh Maghribi atau Syekh Maulana Al-Maghribi ini. Ada kekurangan dan ada kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar
besarnya. Tentunya kalau lebih itu kurang ya. Maka informasi keberadaan atau informasi tentang Syekh Maulana Maghribi ini kami mohon panjenengan menulis komentar di kolom komentar. Sedulurku, training satu ungkapan ono rino ono opo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras.